artinya kita akan menginjak di 2023. Saya yakin semua program sudah direncanakan, tapi manusia tidak ada yang sempurna. Di 2023 ini apa yang digelontorkan, program apa yang akan digulirkan oleh Kelurahan Gerem untuk masyarakat Gerem selanjutnya? Ya, dari awal kita orientasi wilayah, komunikasi sosial itu beberapa program masuk list kita ya alhamdulillah juga lah baru beberapa yang sudah kita selesaikan. Ini ya karena banyak sekali program yang harus kita laksanakan, ya ini kaitan dengan waktu, terus sumber daya yang terbatas, jadi akhirnya ini loncat tahun, tapi insya Allah semua permasalahan itu bisa kita selesaikan. Saya yakin, saya percaya dengan harmonisasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia industri, ini permasalahan-permasalahan yang ada di Kelurahan Gerem ini bisa kita selesaikan. Adapun untuk program tahun depan di 2023 ini kita sudah sampaikan ke teman-teman industri. Tempo hari kita sudah undang teman-teman industri, terus kita paparkan ya program-program kita untuk tahun depan. Kurang lebih ada 6 program yang saya tawarkan di situ. Ya. Yang pertama tidak kalah penting, isu strategis di Kelurahan Gerem ini salah satunya adalah permasalahan sampah. Permasalahan sampah. Nah, permasalahan sampah ini di kita ini belum dikelola secara optimal. Padahal dari sampah ini sebetulnya memiliki potensi yang luar biasa. Ya, kalau dikelola dengan baik bisa jadi sumber jadi sumber pemasukan baru lah, ekonomi. Untuk masyarakat. Bahkan Kota Cilegon juga kan sekarang sedang lagi giat dengan sampah. Satu konsennya kan di situ, bahkan bisa mendapatkan PAD dari situ untuk mengelola sampah menjadi co-firing. Nah, ini yang mau kita terapkan juga di Kelurahan Gerem ya, untuk pengelolaan sampah rumah tangga. Uniknya juga di Gerem ini, Bung, wilayah kita ini yang kurang lebih 70% ini bukit. Selain perbukitan juga kita ada jalan tol ya, dikelilingi jalan tol terowongan. Jadi kalau kendaraan besar, semodel contoh kendaraan pengangkut sampah dari DLH yang kapasitasnya besar, ini tidak bisa. Nah, akhirnya kami mempunyai konsep pengelolaan sampah di tempat. Kita sudah melakukan bisa dikatakan pilot project dengan pegiat lingkungan yang ada di Kelurahan Gerem ini, dengan Bapak Sarip. Bapak Sarip Bank Sampah Bank Sampah ini saya apresiasi sekali. Beliau bersama tim Bank Sampah Menderma ini melakukan pengelolaan sampah di in situnya, di tempatnya di sumber. Dengan mendirikan bank sampah ya alhamdulillah beberapa kali kita komunikasi dengan Bung Sarip, dengan pengurus bank sampah. Ini luar biasa ternyata pendapatan pemasukan ekonominya dari situ. Selain kita memiliki keuntungan untuk kebersihan lingkungan, kita juga mendapatkan manfaat dari sisi ekonomi. Konsep yang diterapkan oleh Bung Sarip ini yang akan kita lakukan ke depan untuk wilayah lingkungan-lingkungan yang lain ya. Makanya target kita pengelolaan sampah ini nanti harapan kami Bank Sampah Menderma ini menjadi role modelnya bank sampah yang ada di Kelurahan Gerem. Atau jadi induk bank sampah. Betul ya. Yang kemarin kita tawarkan itu pengelolaannya kita akan beberapa titik akan kita bangun bank sampah, dan nanti kita juga ada beberapa sarana prasarana yang kita butuhkan penunjang, dan ini yang coba akan kita komunikasikan oleh teman-teman industri. Salah satunya adalah pengadaan cator. Pengadaan cator. Kita ingin Kelurahan Gerem menjadi lingkungan yang bersih dan asri ya. Amin.
bersih dan asri. Tidak ada lagi sampah yang ada di kali ke depannya ya. Kenapa kita butuh cator ya, tadi yang saya sampaikan bahwa wilayah kita ini kalau kendaraan besar masuk nggak bisa, jadi mau tidak mau harus menggunakan kendaraan yang kecil. Target saya dari 11 RW ini kita akan upayakan minimal satu cator, satu RW, satu bank sampah. Yang kedua, program kami juga ini terkait dengan ketahanan pangan. Ini selaras dengan program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon, bagaimana kita mengoptimalkan lahan-lahan tidur kita yang ada di wilayah kita, termasuk program aforestasi. Jadi kita ingin program aforestasi di setiap rumah-rumah. Aforestasi itu pemanfaatan pekarangan rumah. Kita tanami pohon-pohon yang produktif untuk penguatan ketahanan pangan melalui pembentukan KWT ya, kelompok wanita tani. Kita akan kolaborasi dengan kader-kader ya, dengan kader-kader ya, harapan kita sih minimal 1 RW 1 KWT lah. Yang ketiga kaitan dengan UMKM. UMKM. Jadi kita ingin pemberdayaan UMKM itu ada di wilayah kita ini untuk pengembangan kelompok usaha bersama dan UMKM-nya ini yang baru terlihat ini 2 titik ya. Yang pertama di Cikuasa ini UMKM untuk budidaya anggur. Iya. Kang Boing ya. Iya, Kang Boing ini luar biasa nih potensinya, dia memiliki potensi untuk pengembangan. Harusnya ditularkan di Kang Boing ini. Iya, nanti kita udah coba kerjasama dengan Kang Boing. Di halaman kelurahan kita sudah bangun budidaya anggur ya. Nanti insya Allah ini akan kita coba kembangkan di lingkungan yang lain. Terus yang kedua juga ada potensi teman kita juga di Kabungan ya, kalau tidak salah itu budidaya burung puyuh. Oh, burung puyuh. Ya. Oh, ini Kang puyuh nih. Kang Bikin ya. Nah, ini ternyata ini luar biasa juga saya lihat ya, karena dari sisi pengelolaannya tidak terlalu merepotkan, terus dari sisi ekonominya juga potensinya luar biasa burung puyuh ini. Ya, jadi bisa nanti dari telurnya maupun dari pedagingnya ya. Nah, ini kita ingin dukung itu ya. Ya, kita ingin minimal 2 program ini menjadi unggulan lah, trademarknya kelurahan ke depan. Selanjutnya juga ini kita ingin melakukan peningkatan keahlian atau life skill untuk pemuda-pemuda kita. Ini kaitannya dengan pengentasan pengangguran. Nah, ini kaitan dengan pengangguran ini ya, ini menjadi PR berkelanjutan, PR yang luar biasa ya, karena dari satu sisi kita notabene-nya adalah wilayah industri, belum optimal juga penyerapannya untuk masyarakat kami. Jadi ternyata salah satu kendalanya adalah masih sedikit masyarakat kami yang memiliki keahlian yang bisa diterapkan di industri yang ada di wilayah kami. Nah, kami ingin ini jadi sinergi ya, kebutuhan antara industri terkait dengan tenaga kerja dengan kesiapan sumber daya manusia yang ada di masyarakat kami ini biar match. Jadi manakala kebutuhan industri itu butuhkan tenaga kerja, ya nggak usah keluar dari gerem lah ibaratnya. Seharusnya masyarakat kami sudah siap itu. Nah, ini yang ingin saya coba persiapkan dengan pemuda-pemuda yang ada di Kelurahan Gerem. Kedepan saya ingin mencoba melakukan beberapa pelatihan ya. Salah satunya pelatihan K3. Karena industri pasti saya yakin butuh K3. Dan K3 itu harus bersertifikat. Jadi tidak sembarang orang, karena ya di kita kan industri yang teknologi tinggi yang terus high risk high risk, jadi potensi kebencananya tinggi. Kalau tidak ditangani oleh yang ahlinya, ini bisa lebih
menimbulkan bahaya bencana masyarakat yang lebih besar. Aduh. Di samping itu juga ada pelatihan bahasa asing. Wah, ini penting nih bahasa bahasa asing nih. Karena rata-rata industri yang ada di wilayah kita ini adalah PMA, Bung. Ya, PMA. Nah, ini kadang kalau top leadernya ini dari orang asing, kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa internasional, minimal bahasa Inggris, khawatir nanti miss. Ya. Tidak ketemu komunikasinya. Iya, komunikasinya tidak ketemu. Kita akan persiapkan SDM masyarakat kami ke depan ya minimal mampu berkomunikasi dengan top leadernya. Nah, selanjutnya ada pelatihan juga AutoCAD. Penting. Apalagi lagi banyak project nih. Gambar teknik ya. Gambar teknik kalau dulu saya lagi sekolah. Iya, kalau dulu waktu saya kuliah namanya gambar teknik. Sekarang lebih canggih, AutoCAD karena sekarang udah pakai media komputer ya. Nah, ini yang ingin coba kita latih juga masyarakat kita untuk. Saya boleh ikutan nih, Bung nih. Boleh, belajar lah. Boleh, ya. Dan selanjutnya kita juga akan mencoba mendukung program agrowisata. Ya. Nah, jadi di Gerem ini potensinya luar biasa juga. Nih, iya benar. Ya, karena kita 70% ini adalah perbukitan. Kita sebetulnya punya potensi yang luar biasa di situ. View-nya luar biasa. Saya beberapa kali naik ke atas ke wilayah Watu Lawang, Pasir Salam, ya, luar biasa. Watu Nyodong, itu view-nya luar biasa Bung di kita. Kita nggak kalah sama Puncak, sama Bandung ya. Kita punya sebetulnya potensi itu. Tinggal nanti kita kembangkan ya. Mudah-mudahan kami harap investor-investor yang ingin berinvestasi di Kelurahan Gerem ya, kami harapkan sih wilayah kami menjadi wilayah yang bisa maju berkembang ya, mengoptimalkan potensi yang ada. Saya lihat potensi wisata yang sudah terbangun ini saung bambu di Watu Lawang. Ya. Sama satu lagi camping ya di Guturan Hills. Nah, ini tinggal pengembangannya dong. Mudah-mudahan tahun depan ada investor yang mau datang nih biar lebih berkembang lagi sehingga masyarakat ekonominya naik ya Bung ya. Iya, dengan satu lagi di Cikuasa, Watu Benteng. Wah iya, satu lagi di Cikuasa, Watu Benteng, sudah ada 3 tempat ya. Ini mudah-mudahan tahun depan bisa berkembang nih ya. Amin, insya Allah. Program selanjutnya yang terakhir ini masih kaitan dengan air bersih. Ya. Jadi di wilayah kami ini uniknya beda dengan wilayah yang lain ya. Mungkin kalau saya ibaratkan dengan wilayah saya sendiri di Sutangkil, ini kadang satu rumah ini satu sumur bor. Iya. Ya. Masing-masing rumah punya sumur sendiri. Tapi di kita itu ternyata tidak kalau untuk di Gerendung. Ya karena mungkin dari biayanya kalau ngebor sendiri ini luar biasa mahal. Di samping itu juga mungkin titiknya juga tidak sumber airnya tidak sebanyak wilayah yang di bawah. Makanya satu titik itu kadang satu sumur bor itu untuk satu kampung, satu RT, bahkan lebih dari 2 RT yang memanfaatkan. Nah ini yang menjadikan kebutuhan air bersih ini belum optimal di wilayah kami. Kadang satu titik itu sebetulnya hanya cukup untuk 100 kakak, tapi karena di lokasi tersebut hanya ada satu titik sumber air, akhirnya melebihi jumlah kakak itu. Akhirnya konsepnya adalah dibagi gantian. Yang kedua juga ada beberapa titik yang saat ini kebutuhan di masyarakat sudah ada, tapi dari sisi kualitas airnya sudah tidak bagus. Sudah tidak bagus, salah satunya di Kalbungan RT 3 kalau tidak salah ya. Itu kualitas airnya sebetulnya sudah tidak layak untuk dikonsumsi, tapi ya karena tidak ada sumber air lagi, jadi ya untuk sementara ini masyarakat masih mengkonsumsi sumber air tersebut ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa terrealisasi Bung. Keinginan kita itu nanti untuk wilayah itu yang sudah tidak optimal, yang sudah tidak kualitasnya sudah tidak bagus, ini akan kita lakukan pengeboran baru ya. Harapannya ke depan masyarakat kami
bersabar dulu lah ya. ya, masyarakat kami bisa menikmati minimal kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sangat mendasar. Ya. Baik, itu rencana program tahun depan. Mudah-mudahan ini baik itu dari industri, pemerintah juga bisa mendengar. Mudah-mudahan industri tahun depan juga bisa lebih banyak bantu lagi, sehingga program-program tahun depan bisa terrealisasi. Amin. Cukup sekian Bung ya, Ya. karena waktu juga sudah ini. Saya minta closing statement dari Bung Lurah. Ya, untuk closing statement pada kesempatan hari ini mungkin saya mengutip quotes motivasi dari Bapak Wali Kota kita, Bapak Haji Hairdi Agustian, yang selalu di setiap kesempatan beliau sampaikan, ya. Dan jujur ini menjadi motivasi saya Ya. secara pribadi. Jadi beliau mengatakan bahwa tidak ada kata sulit jika kita mau, insya Allah kita bisa. Amin. Mudah-mudahan tahun depan semua bisa, dan jangan lupa segala sesuatu keberhasilan itu karena super team, Ya, bukan Superman. ya. Ya, karena kalau Bung Lurah punya tim yang super, insya Allah tahun depan bisa berhasil Insya Allah. program selanjutnya. Insya Allah. Baik Bung Lurah, terima kasih waktunya hari ini. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin, amin. Kelurahan Grem juga bisa lebih baik lagi masyarakatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.